Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Matematika Peminatan kelas 11 MIPA SMA. Adapun bab yang akan kita pelajari pada hari ini adalah irisan kerucut, terutama kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, akan diampu oleh Yoyon Indrajoni. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kita belajar, diharapkan kita mampu memahami kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Pertama, titik berada di dalam lingkaran. Coba perhatikan, ada sebuah lingkaran dengan sebuah titik yang berada di dalam lingkaran. Kita misalkan titik itu sebagai X1, Y1. Maka, jika pusat lingkaran itu adalah 0,0 dan jari-jari R, cukup kita substitusikan nilai titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Jika nilainya nanti lebih kecil daripada R kuadrat, maka dia berada di dalam lingkaran. Jika berpusat pada titik A, B dan jari-jari R, juga kita mensubstitusikan harga tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Setelah kita mensubstitusikan, apabila dia lebih kecil daripada R kuadrat, maka dia juga berada di dalam lingkaran. Kemudian jika dia berbentuk umum, maka bentuk umumnya itu juga harus kurang dari 0. Ya, maka dia juga berada di dalam lingkaran. Kedua, titik berada pada lingkaran. Coba perhatikan, ada sebuah lingkaran dengan sebuah titik berada persis pada lingkaran. Titik itu bisa kita misalkan sebagai X1, Y1. Jika dia berpusat pada titik 0,0 dan jari-jari R, kita cukup mensubstitusikan harga X1, Y1 ke persamaan lingkaran. Apabila dia sama dengan R kuadrat, maka nilainya atau titik berada pada lingkaran. Jika berpusat pada A, B dan jari-jari R, juga nanti kita setelah mensubstitusikan nilai X1, Y1 ke persamaan ini, artinya X1 dikurang A, karena dia berpusat pada A, B, ditambah Y1 dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka dia berada pada lingkaran. Kemudian jika dia berbentuk umum persamaan lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C, maka dia berada pada lingkaran apabila dia sama dengan 0. Kemudian, titik berada di luar lingkaran. Coba diperhatikan, ada sebuah lingkaran, ada sebuah titik yang berada di luar lingkaran. Jika dia berpusat pada titik 0,0 dan jari-jari R, juga kita mensubstitusikan harga. Setelah kita substitusikan harga X1, Y1, X1 dikuadratkan ditambah Y1 kuadrat. Apabila dia lebih besar daripada nilai R kuadrat, maka dia berada di luar lingkaran. Jika dia berpusat pada A, B dan jari-jari R, setelah kita substitusikan nih, X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B dikuadratkan. Apabila dia juga besar daripada R kuadrat, maka dia berada di luar lingkaran. Kemudian bentuk umum, ini bentuk umum persamaan lingkaran, apabila dia lebih besar daripada 0, dia berada di luar lingkaran. Coba diperhatikan contoh soal berikut. Tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40. Artinya apa di sini? Bisa kita katakan nilai R kuadratnya adalah 40. Titik itu adalah ya titik A 3,-1, kemudian titik B 6,2 dan titik C min 3,7. Kita akan melihat kedudukan 3 buah titik itu terhadap lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40. Kita jawab. Penyelesaian. Ya. Nah, kita substitusikan koordinat titik-titik tersebut pada persamaan lingkaran. Ya, titik A 3,-1. Nah, di sini nilai X1 adalah 3, nilai Y1 adalah min 1. Kita substitusikan 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat itu 9 ditambah 1 nilainya 10. Karena 10 lebih kecil daripada 40, maka kita bisa mengatakan titik A berada di dalam lingkaran. Kemudian titik B 6,2. Kita substitusikan harganya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Karena nilai X1, Y1
X1-nya adalah 6, Y1-nya adalah 2. Sama dengan 36 ditambah dengan 4. Jadi nilainya 40. Karena dia sama dengan R kuadrat 40, maka bisa kita ambil kesimpulan titik A terletak pada lingkaran. Kemudian bagian C, ada titik min 3,7, juga kita substitusikan. X1 nilainya adalah min 3, Y1 nilainya 7, kita substitusikan kedua nilai tersebut. Min 3 kuadrat itu 9, 7 kuadrat nilainya 49. 9 tambah 49, 58, karena lebih besar dari 40, maka bisa kita katakan titik A terletak di luar lingkaran. Sekarang kita lanjut kedudukan garis terhadap lingkaran. Coba perhatikan lingkaran, ada sebuah garis, maka bisa kita mengatakan garis tidak memotong lingkaran. Kemudian ada garis lain, maka bisa kita katakan garis tersebut menyinggung lingkaran. Kemudian bagian ketiga bisa kita katakan garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Cara menentukan posisi garis terhadap lingkaran, caranya cukup sederhana. Cukup kita mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, sehingga diperoleh sebuah persamaan kuadrat. Kemudian kita hitung nilai diskriminan. Nah, sekarang kita lihat diskriminan. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Nah, jika diskriminan besar dari 0, maka garis menyinggung lingkaran. Jika diskriminan besar dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Coba perhatikan contoh soal. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan 3X dikurang 2 terhadap lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 3Y dikurang 1 sama dengan 0. Kita jawab. Kita diberikan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 3Y kurang 1. Dan kita disuruh menentukan kedudukan garis Y sama dengan 3X kurang 2 terhadap lingkaran tersebut. Maka kita cukup mensubstitusikan harga Y yang sama dengan 3X dikurang 2 ke dalam persamaan lingkaran. Sehingga persamaan lingkaran kita tadi bisa dinyatakan dalam bentuk baru X kuadrat ditambah Y kuadrat. Y-nya adalah 3X dikurang 2 dikuadratkan ditambah 2X ditambah 3 dikali 3X kurang 2 dikurang dengan 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan X kuadrat. Nilai 3X dikurang 2 bentuk penyederhanaannya adalah 9X kuadrat dikurang 12X. 12 itu berasal dari 2 kali 3X dikali min 2. Kita gunakan rumus A dikurang B dikuadratkan D. 2 dikali 3, 6 dikali min 2, min 12, kita tulis min 12. Kemudian min 2 dikuadratkan, nilainya adalah 4. Ditambah 2X, 3 kita kalikan ke dalam 9 into 9X. 3 kali min 2, min 6 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan X kuadrat ditambah 9X kuadrat 10X kuadrat min 12X ditambah 2X nilainya adalah min 10X ditambah dengan 9X nilainya min 1X. Kemudian 4 dikurang 6 min 2 dikurang 1 nilainya min 3, sehingga bentuk sederhananya adalah 10X kuadrat dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Sekarang kita hitung diskriminan. Diskriminan dirumuskan dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kita tahu bahwasanya ini nilai A adalah 10, B-nya adalah min 1, dan C-nya adalah min 3. Sehingga kita substitusikan min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 10. 4 dikali 10 dikurang dikali, maksudnya adalah dikali dengan min 3. Jadi nilainya adalah 1 ditambah dengan 120. 120 itu berasal dari min 4 dikali 10, min 40, dikali dengan min 3, nilainya adalah 120. Jadi nilainya adalah 121. Nah, 121 ini adalah nilai diskriminan. Nah, karena diskriminan itu besar dari 0, maka garis Y sama dengan 3X dikurang 2 memotong lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 3Y kurang 1
sama dengan 0 memotong di 2 titik. Nah, untuk memahami konsep pembelajaran kita pada hari ini, silakan dikerjakan latihan berikut. Tentukan posisi titik A, min 3,4, min 3,4 terhadap lingkaran yang berpusat di titik 1,2 dan berjari-jari R. Kemudian yang kedua, tentukan posisi garis Y sama dengan 2X tambah 3 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X tambah 3Y dikurang 4 sama dengan 0. Sukses untuk kita semua. Selamat belajar. Sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.